Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya, karena hari ini pasti bisa dilewati. Ini chapter Moses hari ini, Minggu 13 November 2022, berjudul Tidak Mencari Panggung. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 13 ayat yang 1-2. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Sahabat Bapak Ibu, benar kita harus dapat serupa dengan Kristus. Kita harus dapat meneladani hidup Yesus bila kita benar-benar merupakan pengikut Kristus. Seperti halnya Yesus bersedia hidup tidak normal atau tidak sesuai dengan wajar hidup dunia ini, kita pun harus demikian. Termasuk dalam dunia pelayanan. Dalam hal ini Yesus sementara menyelesaikan tugas yang Bapa beri baginya. Dan hari ini kita masih belajar perihal ketidaknyamanan yang Yesus rasakan semasa hidup di kesementaran ini pada saat itu. Yesus loh ya, merupakan juru selamat manusia. Yesus juga sementara menyelesaikan tugas yang Allah Bapa beri baginya. Tetapi semasa pelayanannya benar-benar tidak nyaman. Tidak nyaman yang dia lalui. Tapi dia bisa nyaman di tengah-tengah ketidaknyamanan yang dia lalui. Wow, luar biasa. Bahkan Yesus juga terus bertahan sampai bisa menjadi lebih dari pemenang. Nah sahabat Bapak Ibu, saat itu Yesus baru saja melayani dan Yesus duduk di tepi danau. Tetapi saat Yesus duduk di tepi danau, maka datang kepadanya orang banyak berbondong-bondong dan langsung mengerumuni Yesus. Apa yang menjadi respon Yesus saat itu? Yesus masih memiliki semangat dan antusias yang sangat tinggi. Yesus langsung menuju ke perahu. Yesus langsung naik ke perahu dan duduk di perahu, dan menjadikan perahu adalah mimbar bagi dirinya untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil. Wow, luar biasa ya sahabat Bapak Ibu. Ada hal yang benar-benar dapat memberkati kita loh sahabat Bapak Ibu. Yesus saat itu merupakan rabi yang terkenal dan bisa saja mendapat panggung dalam dunia pelayanannya. Tapi yang patut kita teladani yakni pelayanan seharusnya tidak dijadikan panggung. Pelayanan bukan tempat kita mencari panggung. Akhirnya yang ada hanya keangkuhan hidup. Pengajaran juga yang ada hanya memuaskan daging dari pendengar. Tidak diubahkan hidupnya. Rabi sekelas Yesus seharusnya mendapat tempat yang terluas, termewah, dan ternyaman untuk berkhotbah, yang melebihi semua gedung yang bisa dibangun saat itu. Namun saat itu Kristus sementara merendahkan dirinya, dan dalam hal ini seperti juga dalam hal-hal lainnya, ia menyangkal diri dari semua kehormatan yang layak diberikan kepadanya. Seperti halnya ia tidak mempunyai rumah sendiri loh sahabat Bapak Ibu untuk menjadi tempat tinggalnya. Demikian pula ia tidak mempunyai rumah ibadat sendiri untuk berkhotbah. Melalui hal ini Yesus mengajar kita bahwa dalam hal-hal lahiriah yang berkaitan dengan ibadah, janganlah kita menginginkan kemegahan, melainkan nikmatilah apa yang sudah disediakan Allah dalam pemeliharaannya kepada kita. Ketika lahir ia terdesak ke dalam kandang, dan sekarang ia digiring ke tepi danau di pantai supaya semua orang dengan bebas dapat mendatanginya. Sungguh teladan yang harus kita ikuti saat kita memutuskan untuk mengikuti Yesus. Jadi kalau kita melayani ya, di gereja, dalam komunitas Kristen, jangan menjadikan itu panggung kita. Jangan menjadikan itu panggung kita sahabat Bapak Ibu. Jangan mencari panggung. Yang ada hanyalah keangkuhan hidup, dan pengajarannya akhirnya hanya memuaskan daging dari pendengar. Tidak ada keubahan hidup daripada yang mendengarkan. Demikian di chapter Moses hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Amin.